Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa qurrata a'yunina wa mujahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini, walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi insya Allah kita berjumpa lewat udara ini, menyatukan hati kita, duduk bersama di tempat masing-masing, karena memang betul qadarullah tadi Allah memberikan sedikit ujian buat kita adanya pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini tidak hanya kita nikmati di dunia saja, tapi insya Allah kita akan terus bersama-sama kebersamaan ini sampai berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin insya Allah. Mulai malam ini insya Allah kita akan mengkaji satu kitab, namanya kitab Riyadhus Shalihin. Satu kitab memang yang lebih banyak menitik beratkan berbicara masalah adab dan akhlak. Dan kalau kita berbicara adab dan akhlak, itu adalah intisari dari ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik ini. Saya merenung tentang hadis ini, ternyata hampir semua syariat yang Allah turunkan kepada kita, apakah itu syariat salat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, mengeluarkan zakat, kita ambil yang rukun Islam saja. Kalau kita merenung lebih jauh lagi, itu ujung-ujungnya, endingnya itu ingin memformat akhlak kita, adab kita sebagai seorang muslim. Karena inti dari ajaran dibawa selain itu ajaran tauhid, ujung-ujungnya juga ingin menjadikan kita ini menjadi manusia yang berakhlak. Ya, innama bu'itsu liutammima mahsinal akhlak. Dan Imam Nawawi mengangkat kitab ini. Memang kitab ini nanti lebih banyak berbicara masalah akhlak, baik itu akhlak ma'allah, akhlak kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, kekhusyuan kita, tadarru' kita, keikhlasan kita. Itu adalah akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, taubatnya kita, kemudian tawaduknya kita kepada Allah dan lain sebagainya, itu dibahas panjang lebar oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Kemudian nanti akhlak antar manusia. Ini yang kemudian memang menjadi penekanan yang lebih banyak dibahas dalam kitab ini, karena kita manusia mustahil kita akan hidup sendiri. Minimal kita berakhlak dengan orang tua kita. Makanya nanti di kitab ini ada bab namanya bab birrul walidain. Ya, nanti ada akhlak dengan istri kita, al-mu'asyarah, ya, bagaimana hidup kita bermuasyarah dengan keluarga kita, bagaimana akhlak kita dengan anak-anak kita, bagaimana akhlak kita untuk menyambung tali silaturahim dengan kakak adik kita. Ini semuanya ada dalam kitab ini. Bagaimana pula kita berakhlak dengan tetangga kanan kiri kita, adab ma'al jiran namanya itu. Etika kita, interaksi sosial kita dengan tetangga kanan kiri kita. Sampai nanti juga dibahas akhlak dengan alam semesta ini. Bahkan akhlak dengan binatang pun nanti kita akan bahas. Kalau Allah panjangkan, saya kurang tahu ini
Mas Ramadan, sampai berapa lama kita akan bisa bahas masalah ini. Saya punya kajian Riyadhus Shalihin itu tiap pekan, itu baru tuntas selama 11 tahun. Nah, sementara kita sebulan sekali, Ya, Masya Allah, kita jalan saja lah ya, jalan saja. ya. Nah, Di Al-Akbar saya ikuti sudah sampai bab zuhud ya Ustaz ya. Dari mulai pertama bertahun-tahun ya, padahal iya, seminggu sekali. iya, kira-kira begitu. Tapi Wallahu insya a'lam. Allah memang semakin dikaji tentang kitab Riyadhus Shalihin, kita semakin menemukan ya suasana baru, akhlak-akhlak yang sepertinya ini sesuatu yang baru yang kita temukan pada sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biar kita lebih nyatu lagi dengan kitab ini, ada baiknya kita sebelum masuk membahas tentang bab demi bab, hadis demi hadis yang tertera dalam kitab ini, kita perlu tahu siapa pengarang kitab ini dulu, yaitu Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Nah, Imam Nawawi ini nama beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria, dapat kunyah namanya Abu Zakaria. Nama aslinya adalah Yahya ibn Sharaf ibn Muri ibn Hasan bin Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Nisbah sebuah nama Nawawi kepada daerah namanya Nawa. Nawa yaitu satu desa dari desa-desa yang ada di daerah Hauran, di daerah Suriah sekarang ini, di Syam. Ya, kemudian dekat dengan Damaskus di situ. Beliau dikenal seorang imam yang hafiz, Masya Allah, Syekhul Islam, ya, Asy-Syafi'i, madhab yang dia anut adalah madhab Syafi'i, ya, dan dikatakan Syekhul Madhab, pakar dalam madhab ini, ya, kemudian dikenal sebagai Kabirul Fuqaha, beliau adalah seorang ahli fikih yang piawai pada masanya, pada zamannya gitu. Nah, kalau kita lihat Imam Nawawi ini, mauliduhu wa nash'atuhu, kelahiran dan kehidupannya itu lahir rahimahullah di bulan Muharram, bulan sekarang ini. Masya Allah, di bulan Muharram, bulan sekarang ini. Cuma pada tahun 631. Jadi setelah 6 abad lah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 600 tahun setelah meninggalnya Nabi, persis pada tahun 631 Hijriah, di sebuah desa namanya Desa Nawa, maka dinamakan Nawa Nawawi. Nawa Nawawi, ya, dari dua orang tua, ayah dan ibu yang dikenal sangat saleh dan salihah. Memang saya melihat ulama-ulama besar itu tidak pernah lepas dari siapa kedua orang tuanya. Ini sekaligus juga pembelajaran buat kita, kalau kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, nah juga sangat bergantung kepada kita orang tuanya. Imam Nawawi tidak muncul begitu saja. Peran orang tua juga luar biasa, ibunya salihah, ayahnya juga orang yang saleh, yang dikenal pada masanya pada waktu itu. Nah, bukti dari kesalehan kedua orang tuanya itu, lama balagh al-ashirah, ketika Imam Nawawi berumur 10 tahun, bada'a fi umrihi bada'a fi hifdzul Quran. Sudah diajari oleh orang tuanya memulai untuk menghafal Quran. Kalau kita 10 tahun baru kita bicara qiraati ya. Baru kita bicara apa namanya? Al-Barqi, baru kita bicara Ummi, baru kita bicara Wafa, baru kita bicara baru belajar Al-Quran. Ya, ini Imam Nawawi 10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Ya, wa qiraatul fiqh, bahkan pada umur itu sudah belajar ilmu fikih. Saya tidak bisa bayangkan anak 10 tahun kalau sekarang SD kelas 4 ya. Kelas 4 ya, kelas 4 ya. Atau kelas 5 atau kelas 4 kelas 3 lah gitu. Ini sudah bisa menghafal Quran dan juga bisa memahami kitab-kitab fikih. Ala ba'dal alil ilmi hunak, yang belajar kepada orang-orang yang piawai dalam keilmuan pada waktu itu di masanya. Kemudian saat itu subhanallah digambarkan dalam kitab ini, di muqaddimah kitab ini tentang terjemah beliau ini, Imam Nawawi setelah itu berjumpa di satu desa dengan seorang ulama namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakisi. Kemudian melihat anak-anak muda kok tidak suka dengan Imam Nawawi. Memang di masa kecilnya sudah Imam Nawawi memang cara bergaulnya juga, saya dibilang kaku, bukan kaku ya, memang nggak nyambung dengan permainan anak-anak ini. Memang Allah sudah menciptakan
di setiap generasi ini satu manusia yang luar biasa, punya keistimewaan, sehingga ketika bermain itu tidak nyambung dengan teman-teman yang lain gitu. Ya, wa huwa yahrab minhum, kemudian dia lari. Ya, karena merasa tidak nyambung dengan permainan itu, kemudian nangis karena tidak suka dengan guyonan-guyonan, permainan-permainan yang ada di antara teman-temannya itu. Kemudian wa yaqra'ul Qur'an, saat itu kemudian dia disibukkan membaca Al-Qur'an. Fadhahaba ila walidihi wa nasahu ayyufarriq, kemudian kelihatan abahnya melihat potensi itu, kemudian diajak oleh Imam Nawawi ini, kemudian diajak untuk fokus sudah untuk belajar ilmu agama. Fastajaba lahu, kemudian direspon oleh anak ini, Imam Nawawi ini, persis pada tahun 649. Kalau kita gambarkan 649 di sini kurangi 31, berarti umur berapa itu? Umur 18 tahun. Qadima ma'abihi la Dimashq li tasil ilmi, kemudian berangkat ke Damaskus, desa yang agak jauh dari Nawa itu, ke Damaskus untuk kemudian menyempurnakan belajar ilmu di sebuah madrasah namanya Darul Hadis. Ya, Darul Hadis. Kemudian tinggal di madrasah itu. Kemudian kebetulan madrasah itu juga sangat dekat dengan masjid, ya, Masjid Umawi tentunya. Dan kemudian disitulah kemudian dia mendalami ilmu agama pada waktu itu. Nah, persis pada umur 20 tahun, pada tahun 651, hajja ma'abihi, kemudian diajak haji sama orang tuanya, sama abahnya, sama ayahnya, kemudian balik lagi ke Damaskus. Kemudian dia punya pengalaman di lapangan bersama orang tuanya ini, melaksanakan ibadah haji, kemudian balik lagi ke Damaskus, mendalami lagi ilmu agama ini. Luar biasa, memang dikenal Imam Nawawi mengambil dari beberapa guru-guru, beberapa masyayikh di Darul Hadis, dan dengan pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan karena umruhu, pada waktu berumur 34 tahun, baqiya biha tatufiyah, tinggal di Damaskus terus-menerus di daerah situ, mendalami ilmu agama. Kemudian dikenal Imam Nawawi dengan kejeniusan ilmu yang dimiliki olehnya, sampai kemudian para ulama mencatat kelebihan yang dimiliki oleh Imam Nawawi itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, al-jiddu fi talabil ilm. Ada keseriusan, ya, sangat serius dalam mencari ilmu, dalam belajar, menuntut ilmu. Wa tahsil fi awal nash'atihi wa fi syababihi. Itu terasa sekali, tercatat dalam semua para mu'arrikhin ahli sejarah, sejak umur 10 tahun sampai berumur 34 tahun, dikenal. Di masa mudanya pun juga tidak ada waktu terbuang percuma, kecuali disibukkan dengan terus-menerus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala gitu, dari berbagai macam sisi. Sampai dikenal wa asbaha ya yajidu fihi ladzatan la ya'diluha ladzah. Dia merasakan, ya memang orang kalau sudah jadi kutu buku kalau bahasa sekarang ya. Jadi kutu buku sudah menikmati berbagai macam ilmu, semakin ilmu ini kan semakin didalami, semakin haus kita ini, semakin merasa bodoh memang. Dan semua kita merasakan sampai saat ini ya. Semakin didalami, semakin kedel. Bagi Al-Quran ya. Al-Quran itu semakin kita kaji, semakin kita tadabburi, semakin kedil kita di mata Allah, semakin kita merasa tidak punya ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga semakin haus belajar ilmu agama ini. Dikenal sangat serius dalam membaca wal hifz, dalam membaca dan menghafal. Ya memang kalau sudah 10 tahun menghafal Quran, dan kita juga bersyukur ya anak-anak kita sekarang sudah ada kecenderungan seperti itu. Monggo Bapak, kalau memang kecenderungannya ke sana, maksimalkan potensi itu. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita kemudian punya kecenderungan untuk mendalami Al-Qur'an, menghafal Quran, ya banyak membaca. Kalau perlu kita orang tua ini Pak, sebagai orang tua harus terus-menerus untuk memfasilitasi anak kita itu. Ya. Mungkin tidak dengan Quran, tapi dengan bacaan-bacaan yang silakan, selama itu bermanfaat baginya. Jangan anak difasilitasi oleh game, ya, oleh smartphone yang begitu canggih, sehingga waktu-waktu mereka dalam kondisi pandemi begini banyak di rumah, tapi waktunya terbuang percuma pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sayang, kita malam ini sedang mempelajari tentang sejarah Imam Nawawi, sampai mampu menulis sebuah buku yang sangat fenomenal seperti ini. Sudah berapa tahun ini? Sudah berapa? 8 abad lebih
bukunya masih fenomenal, masih up to date kita kaji. Dan buktinya malam ini kita pun juga membedah kitab ini untuk kita pelajari bersama-sama. Hafidha At-Tanbih fi Arba'ati Asyhuris. Dia mampu menghafal kitab At-Tanbih. Tanbih itu ada beberapa jilid, itu hanya dalam menghafal loh. Ini bukan membaca, menghafal. Itu dalam waktu 4 bulan. Wa hafidha Rub'ul Ibadat fil Muhadzab, menghafal kajian seperempat kitab ibadah dalam kitab Al-Muhadzab. Ini kitab yang banyak berbicara tentang mazhab Syafi'i. Fi baqis sana, pada sisa tahun berikutnya itu. Jadi 8 bulan berikutnya itu disibukkan untuk mendalami ilmu fikih itu. Wastata'a fi fatratin wajizatin ayyana la'ijabi wa hubbi ustadihi Abi Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Faja'alahu mu'idud dars fi halaqatihi. Sampai dia mampu dalam waktu yang sangat singkat, gurunya pun juga terkagum-kagum, kok ada anak cerdas jenius seperti ini, bisa menghafal sangat cepat gitu. Sampai akhirnya dia ketika, ini jangan kita bayangkan kayak kita sekarang ya, kalau dulu kalau ngaji itu sorogan, terus ada satu orang yang membaca, yang menjadi rujukan bacanya itu Imam Nawawi. Jadi katanya Imam Nawawi membaca tanpa kitab di kepalanya itu. Kemudian memberikan syarah gurunya yang namanya Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Ini salah satu khusus. Kenapa? Kesungguhan dia dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama ini. Nah, dampak dari semua itu yang kedua, dikenal pula Imam Nawawi itu si'atu ilmihi wa thaqafatihi. Dikenal ilmunya sangat luas dan wawasannya memang luar biasa. Ya bagaimana tidak akan seperti itu. وقد جمع إلى جانب الجد في طلب غزارة العلم والثقافة المتعددة وقد حدث تلميذه علاء الدين بن عطار على فترة التحصيل والطلب أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا عن المشايخ شرحا وتصحيحا. Kalau boleh saya simpulkan, kata muridnya, saya tahu betul guruku ini Imam Nawawi, namanya siapa? Alauddin bin Attar, ini muridnya Imam Nawawi. Saya tahu betul guruku Imam Nawawi ini setiap hari dia belajar ya 12 mata pelajaran, 12 mata kuliah kalau sekarang ini. Kita ini kuliah hanya 6 mata kuliah sehari, udah pusing ya. Saya masih teringat ketika saya kuliah di Saudi, itu paling banyak satu hari 5 mata kuliah. Ini mata kuliah. Saya kebetulan di jurusan hadis, ya itu kadang-kadang ada hadis, ada fikih, ada nahwu, ya ada kemudian ilmu nafas. Itu 5 mata kuliah udah terasa beban bagi kita. Imam Nawawi itu satu hari 12 mata pelajaran, ya syarhan wa tashihan. Dia dalami 12 ilmu itu dari sepanjang kehidupannya. Itu dia belajar syarahnya dan mengomentasi bagaimana benar atau tidak apa yang dia pelajari itu. Dicari kesahihan tentang hadis yang dia baca, buku-buku atau kitab-kitab fikih yang dia baca, dia dalami betul. Apa itu? Darsaini fil wasit. Dua pelajaran dalam kitab Al-Wasit. Wa thalithan fil muhadzab. Masya Allah. Wa darsan fil jam'i baina sahihain. Ada satu pelajaran lagi bagaimana mengumpulkan di antara 2 hadis yang sahih. Jadi al-jama' baina sahihain. Jadi begini, kadang-kadang ada 2 hadis sama-sama sahih tapi mengandung makna yang kadang-kadang berbeda. Lalu dia mencoba untuk mendalami bagaimana jalan tengahnya itu. Itu Imam Nawawi mengkajinya sampai begitu. Wa khamisan sahih Muslim. Kita tahu punya syarah Muslim kayak Imam Nawawi. Dia memang pakar, sangat mendalami betul, hafal betul. Itu sampai sanad-sanadnya ke Rasulullah dihafal Imam Nawawi yang ditulis oleh Imam Muslim gitu. Wa darsan fil lam'i ibn Juni fil nahwu, kitab nahwu juga pelajari, mantik dia juga pelajari, saraf juga pelajari, usul fikih dia pelajari, dan berbagai macam semua buku, termasuk juga Usuluddin, buku-buku yang terkait dengan filsafat, semua dipelajari oleh Imam Nawawi gitu. Jadi wajar kalau kemudian wawasannya sangat luas, ilmunya pun saya dikenal itu adalah lautan yang mengalir, sampai dikatakan begitu oleh ulama-ulama yang ikut, yang sempat bersama beliau di masanya itu. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah ghazaratu intajihi. Nah, dampak dari semua itu maka output yang kita merasakan, hasil produk keilmuan yang sudah dimiliki, dikenal ya Imam Nawawi sangat banyak karangan-karangannya. Ketika beliau telah berumur
khususnya pada umur 30 tahunan itu, ya Masya Allah, Allah berkahi ilmunya, berkahi waktunya, ya, sampai dikenal banyak buku-buku yang dia tulis dalam dalam ada semasa dia hidup. Yang pertama kitab yang paling yang sangat ini kitab yang malam ini kita kaji bersama, namanya kitab Riyadhus Shalihin, ya, kemudian syarah Sahih Muslim, syarah, ya, yaitu keterangan hadis-hadis Sahih Imam Muslim, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Masya Allah, ini kitabnya Syafi'i, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Tahdzibul Asma' wal Lughat, Al-Arba'in Nawawiyah, wal Minhajul Fiqih, manhaj dalam mengambil ilmu fikih. Ini waduh luar biasa kalau kita baca semua, rasanya tidak akan selesai kehidupan kita hanya membaca tulisan Imam Nawawi yang hanya waktu diberi oleh Allah pada umur 30-an, sangat luar biasa untuk mencatat ilmu-ilmu agama ini seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga perlu tahu bagaimana sifat karakter yang dimiliki oleh beliau ini, sahibul kitab Riyadhus Shalihin ini. Kalau bicara akhlaknya, sepakat para penulis sejarah ini, kitab-kitab tarajum Imam Nawawi kana ra'san fi zuhud. Ini seorang ulama, tapi jangan ditiru Mas ya. Jangan ditiru jamaah sekalian, ini satu-satunya ulama sampai tidak berpikir untuk kawin ya. Tidak berpikir untuk nikah gitu. Karena beliau dikasih umur tidak terlalu panjang, umurnya cuma 45 tahun, nanti kita akan lihat meninggalnya umur 45 tahun. Jadi lebih tua saya. Saya sekarang sudah 56 tahun, 11 tahun lebih tua saya gitu. Beliau 45 tahun sudah karangannya luar biasa, yang pada waktu itu belum ada kertas yang secanggih saat ini, belum ada alat teknologi seperti saat ini, ya luar biasa. Ya, tapi dikenal beliau dengan kecerdasannya seperti itu, kejenisiannya seperti itu, ra'san fi zuhud, sangat hati-hati dalam mengelola dunia itu. Zuhud ini ya akhi, jemaah sekalian, bukan orang yang tidak suka dunia ya, tapi orang yang bisa menempatkan dunia pada posisinya, pada porsinya. Zuhud ini bukan kemudian orang menafikan dunia, sebab Allah menurunkan kita turun ke dunia untuk mengelola dunia. Tapi zuhud yang nanti kita akan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, apa yang ditulis oleh beliau ini, rahimahullah, itu bagaimana kita tidak menempatkan dunia di hati, tapi diletakkan dunia hanya di tangan. Ya, seperti itu. Wa qudwa fil wara'. Dia sangat teladan dalam wara', kehati-hatian dalam beragama itu. Adimun nazar fi musamah fi munasahatil hukam wal amru bil ma'ruf wa 'anil munkar. Sangat tajam kata-katanya dalam ketika menasihati para hukam, para penguasa, ya, rezim yang ada pada waktu itu, sedikit pun tidak punya perasaan takut dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dalam bahasa-bahasa yang menyentuh, bahasa-bahasa real yang baik gitu, ya. Yang pertama, kalau kita bicara zuhudnya, ya. Tafarraqa al-Imam Nawawi fi syahwati at-ta'am wal libas waz zawaj. Oh ya Allah. Ya, katanya itu dia bisa menahan syahwat makannya, syahwat berpakaian, termasuk juga syahwat dalam urusan lawan jenis. Ya, makanya saya katakan, ya, bab yang satu ini tidak boleh kita tiru ya. Ya, teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena memang pada waktu itu dia sangat sibuk betul sampai sehingga asyik Pak dengan keilmuannya, itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ya, sampai begitu bentuk zuhudnya dia itu. Wajada ladzatil ilmi at-ta'wid kafi min kulli dzalik. Kemudian dia mendapatkan pendalaman dia kepada ilmu ini yang membuat dia sudah tidak memikirkan apa-apa gitu. Sampai makan yang penting terpenuhi kebutuhan fisiknya, baju yang kemudian cukuplah untuk dipakai dalam kehidupannya, tidak kemudian berlebihan dalam berbagai macam ragam pakaian, dan sampai tidak berpikir untuk nikah gitu. Ya, memang bab yang satu ini sekali lagi ini bukan contoh buat kita ya, bukan contoh buat kita. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kemudian dia dikenal sangat sederhana ya.
walaupun berbagai macam fasilitas telah diberikan oleh kalau bahasa kita sekarang ini oleh murid-muridnya gitu ya, oleh orang-orang yang suka dengannya gitu. Bahkan fisin syabab haitsu qutil gharais, dalam masa muda loh, umur likuran sampai 30-an seharusnya dia sukanya dengan dunia, tapi dia bisa menahan diri seperti itu. Ya. Itulah yang dikenal zuhudnya beliau. Adapun waraknya sampai dikatakan beliau ini tidak makan buah-buahan dari Damaskus. Kenapa? Karena khawatir katanya itu buah-buahan itu adalah buah-buahan dari wakafnya orang, di mana dia tidak berhak untuk memakannya gitu. Ya. Jadi dulu di Damaskus itu banyak orang mewakafkan tanahnya, diserahkan kepada pemerintah, kemudian oleh pemerintah dikelola. Kita tahu kan di sana jeruk, buah-buahan apa segala macam, anggur, ya, tin dan lain sebagainya. Sehingga buah dari Damaskus itu banyak sekali, tapi kebanyakan tanahnya itu di tanah wakaf. Dia merasa tidak berhak untuk makan buah-buahan itu, bisa dibayangkan. Ya, saking hati-hatinya yang dimiliki oleh warak yang dimiliki oleh Nawawi rahmatullah alaih gitu. Padahal kalau kita lihat dia ini seorang pejuang, seorang ulama, sangat berhak untuk kemudian juga bisa merasakan. Sampai beliau mengatakan, ini memang khilaf di antara ulama, kata Imam Nawawi sendiri, tapi aku memilih yang lebih tumaknina buat diriku sendiri, gitu. Lebih menenangkan buat diriku sendiri, karena kehati-hatian dari sesuatu yang syubhat dan haram, karena khawatir menimpa kepadanya, seperti itu. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun apa yang saya katakan tadi, munasahatuhu lil hukam, dia sangat berani memberikan nasihat kepada penguasa. Itu dikenal ketika terjadi sengketa tanah pada waktu itu, pemerintah ingin mengembangkan hasil tanah, sehingga banyak beberapa tanah yang kena pajak segala macam, kemudian menjadi beban bagi orang. Banyak orang mengeluh kepada Imam Nawawi, kemudian Imam Nawawi menegur sang penguasa itu dengan tulisan-tulisan. Kalau sebenarnya di kitab ini sangat jelas sekali, menulis surat dengan bahasa-bahasa yang sangat indah. Tapi oleh raja justru subhanallah, Allahu Akbar. Wa arada sultan ayyabti sabi fasarfa qalbu. Kemudian penguasa ini subhanallah memutus posisi dia sebagai mufti di daerah Damaskus. Kalau sekarang dipecat lah, ya, diturunkan. Terus setelah itu bukan hanya itu, bahkan ratib dia, kalau bahasa kita ratib ini, gaji dia yang kemudian dia hanya dapatkan dari pemerintah itu ditolak juga, bukan itu di-cut juga. Kemudian datang Imam Nawawi ini. Ketika melihat kitabnya tidak dijalankan, tulisannya tidak dijalankan, nasihat dia tidak dijalankan oleh penguasa ini, masya binafsihi ilaihi wa qabalahu wa kalamahu kalaman syahid. Kemudian datang secara pribadi dan berbicara langsung kepada penguasa ini. Subhanallah, padahal Sultan sudah menyiapkan katanya itu untuk menangkap dia, tapi melihat ketajaman cara komunikasi dia, keikhlasan dia, ketulusan dia, Allah berubah ya hati penguasa ini, sampai kemudian dia merasa sakit, dan kemudian sang penguasa ini membatalkan untuk menangkap dia, kemudian disuruh balik lagi sebagaimana biasa. Nah, jamaah sekalian, dari sini kelihatan sekali inilah memang ulama yang memang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada fasilitas, tidak takut kepada iming-iming dunia dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian digambarkan oleh para mu'arrikhin ahli sejarah sosok tentang Imam Nawawi dalam kehidupannya. Baik, kira-kira begitulah Imam Nawawi di muqaddimah kitab ini. Nah, mari kita lihat kenapa Imam Nawawi kemudian menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Sebenarnya sebagaimana saya katakan tadi, kitab yang dia tulis sangat banyak. Ada Syarah Muslim, ada Al-Adhkar, ada Al-Muhadzab fil Fiqh, Majmu' Muhadzab, kemudian ada juga Al-Arba'in Nawawiyah, dan malam ini adalah kitab yang kita bahas bersama adalah kitab Riyadhus Shalihin. Setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ini panjang ya kalau saya baca dalam muqaddimah Imam Nawawi ketika menulis kitab ini, Alhamdulillahil Wahidil Qahhar
Al-Azizil Ghaffar, Mukawwirul Laili 'alan Nahar, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian amma ba'd, setelah memuji dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang sekali. Adapun selanjutnya kata beliau, ya. Ini di muqaddimah tulisan dia sebelum menulis hadis-hadis Nabi, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Amma ba'd kata beliau. Wa ma qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Ini surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan aku tidak ingin dari mereka ini rizki. Ya, aku juga tidak ingin dari mereka ini untuk memberikan makan kepadaku. Allah nggak butuh rezeki, Allah nggak butuh makan. Karena yang ngasih rezeki dan makan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita turun ke dunia ini murni hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini yang kemudian ayat yang pertama kali memotivasi Nawawi untuk menulis kitab ini. Tujuannya untuk beribadah supaya kita semuanya merasakan ibadah, minimal kita punya akhlak dan adab yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini jelas sekali bahwasanya kita ini manusia diciptakan untuk beribadah, kata Imam Nawawi. Fahaqqun alaihim al-i'tina' bima khuliqu. Maka hak bagi mereka, kewajiban bagi kita semua untuk memperhatikan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu misi utama kita diturunkan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu wal i'radu an hududid dunya bizahada. Jangan sampai kemudian kita hidup di dunia yang hanya 70 tahun, 80 tahun seperti ini, setelah itu kita meninggal dunia, kemudian kita sibuk dengan urusan dunia. Maka kita harus antisipasi untuk memiliki sifat zuhud ini, sifat zahada ini. Bagaimana kita bisa mengelola dunia proporsional, dunia untuk kita bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Fa innaha darun nafat la daril ikhlat. Ingat, dunia ini tidak abadi. Minimal kita meninggal dunia, meninggalkan dunia, kata beliau itu. Bukan tempat yang abadi, kata dia. Wa markabun ubur la manzil hubur. Ini tempat untuk kita menyeberang. Ya, kalau bahasa kita kayak semacam markab, kendaraan untuk kita menyeberang dunia ini. Menuju apa? Menuju kehidupan yang sebenarnya, akhirat ini. Jadi jangan sampai kita ini terlena dalam kehidupan dunia. Memang kita diciptakan dunia untuk kelola dunia, beribadah kepada Allah sebagai sanggup menuju kehidupan yang sebenarnya. Itu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari situ kanal aiqad min ahliya humul ubad. Orang yang sadar itulah orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita tidak sadar memang ya sudah. Lagian kalau kita bicara dunia jemaah sekalian ya, dunia ini sudah ada takarannya dari Allah. Dunia ini sudah ada ukurannya dari Allah. Sudah ada kepastiannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, dan sudah disiapkan. Sampai Nabi bersumpah, demi Allah, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah juga menyempurnakan rezekinya. Tinggal kita ini sekarang, jemaah sekalian, memaksimalkan. Ikutin saja aturan Allah. Allah sudah menyiapkan rezekinya buat kita. Kalau kita sadar pada hadis ini, atau pada perintah Allah yang seperti ini untuk urusan dunia, kita tidak akan menghalalkan segala cara. Kita akan ada sifat zuhud, bahwa dunia ini adalah batu loncatan bagi kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh siapa? Oleh Imam Nawawi. Sampai beliau menggambarkan begini di dalam surat apa ini? Surat Yunus ayat 24. Surat Yunus ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Ya, mimma ya'kulun nasu wal annam hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'allam tana bil amsi kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Perumpamaan kehidupan dunia itu sebagai ibarat air yang turun dari langit. Turun dari langit. Subhanallah. Kemudian dia bergabung. Fakhtalata bihi nabatul ard. Mewarnai tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Dan dari situ kemudian manusia bisa makan dan binatang-binatang ternak. Dengan adanya air, Pak, Ibu, ya, kemudian menyirami tanaman, menyirami padi kita, gandum kita, ya, buah-buahan kita, tumbuh-tumbuhan kita. Darinya kemudian kita bisa makan. Termasuk juga binatang-binatang yang ada ini.
Sampai kemudian ketika diterima oleh bumi ini dan semua kita merasa terwarnai dan kita semua merasa akan bisa memiliki semuanya, atau kemudian datang ketentuan Allah siang dan malam. Apa itu? Ya mati. Tiba-tiba dunia yang banyak. Kadang-kadang juga kita masih hidup, Pak, tapi diberi oleh Allah ujian. Ini terlalu banyak contoh-contoh ya. Ini kemana-mana pembicaraan saya. Kalau kemudian kayak petani, Pak, besok mau panen, tiba-tiba malamnya ada angin ribut, hujan lebat, kemudian digilis semuanya ke alam tengah bin am. Seakan-akan kita tidak menang sedikit pun. Minimal buat kita kalau kita sadar, kematian. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Paling kita hidup, kalau bahasa Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun manusia ini. Ya kan? Begitu masuk 70 tahun, 80 tahun sudah nggak bisa menikmati. Walaupun kita juga memiliki gitu. Rekening kita banyak, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menikmati. Ada uang, tapi tidak bisa menikmati. Ujung-ujung mati kita ini, kata Allah SWT. Begitulah Allah menerangkan kepada kita tentang ayat-ayat Allah bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Jadi manusia yang cerdas itu, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah, bukan manusia yang kemudian terpedaya dengan dunia. Manusia yang berpikir, apa setelah kita kematian ini? Kalau bahasa Rasulullah, dalam hadis ini ada juga dalam bab syahadah itu, al-mu'minu kayyisun fatin, kata Nabi. Mukmin itu punya karakter dua. Yaitu yang pertama kayyis dan fatin, dan cerdas. Memang orang beriman harus cerdas. Tapi ada yang sering kita lupakan, itu kayyis. Apa kayyis itu? Wal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang kayyis itu itulah orang yang pandai mengevaluasi dirinya dan apa yang dia perbuat itu untuk menghadapi hari kematian. Jadi amal yang kita kerjakan ini bukan hanya kita rasakan target-target duniawi ya, untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi kita punya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi gitu. Kira-kira apa yang saya perbuat ini bisa nggak jadi sanggup ke akhiratnya Allah SWT. Dunia ini 70 tahun, 80 tahun. Nanti kita akan masuk pada alam berikutnya. Masih ada 3 alam yang belum kita jalani nih. Alam kubur, alam mahsyar, baru alam akhirat yang sebenarnya itu surga atau karena insya Allah kita semuanya ke surganya Allah SWT ya, amin insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah, amin. Harus yakin ini gitu. Cuma masih ada 2 lagi nih, alam kubur, alam mahsyar. Ini kita alam dunia. Dunia itu 70 tahun. Ini juga lama juga, nggak tahu ini. Mahsyar lebih lama lagi. Akhirat lebih lama lagi nanti. Jadi kalau kita hanya berpikir di sini, rugi manusia itu. Allah mengatakan, kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Kira-kira begitu ya. Dan begitulah ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi seperti itu. Nah dari sini, فَإِذَا كَانَ حَلُهَا مَا وَصَفْتُهُ وَحَلُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ فَحَقٌّ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخْيَارِ. Kalau kita sudah tahu kondisi dunia ini sebagaimana apa yang saya gambarkan, kata Imam Nawawi, bahwa hidup untuk beribadah kepada Allah, dan dunia ini hanya sementara saja, ya, tidak akan kita nikmati terus-menerus, dibatasi oleh waktu, ujung-ujungnya kita mati, maka sudah sepantasnya lah bagi orang yang telah diberikan beban memikul agama ini, kita semua ini, untuk kemudian bisa mengerahkan dirinya menuju pada pilihan-pilihan yang benar, mengikuti jalan yang ashabul uqul, ulul nuha ini wal absar, wa yata'ahhab lima asyadtu bi, dan dia menyiapkan dirinya juga terhadap apa yang diisyaratkan oleh Allah SWT kepada kita. Maka sebaik-baik jalan adalah jalan ya at-ta'addub bima sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-awwalin wal akhirin, kita mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nah, dari sinilah saya sengaja mengumpulkan kitab ini, kata Imam Nawawi, supaya kitab ini Riyadhus Shalihin bisa mengajak kita totalitas bisa beribadah kepada Allah dan tahu bagaimana mengelola dunia ini, mensikapi dunia ini gitu. Apalagi Allah mengatakan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan.
Apalagi sampai Nabi mengingatkan kepada kita, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah itu ada pada Allah selalu akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya yang lain. Mudah-mudahan kitab ini bisa menolong kita semua, kata Imam Nawawi itu. Itu yang saya cari, kata Imam Nawawi itu. Subhanallah. Apalagi Nabi juga mengatakan, kata beliau, wa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan arahan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya gitu. Masya Allah. Saya merasakan betul nih, akhi. Dari berapa kali saya mengatakan kitab Imam Nawawi ini, kita Riyadhus Shalihin ini gitu. Semakin dikaji kita mendapatkan temuan-temuan baru memang ya. Dan Masya Allah, pahalanya luar biasa, tidak bisa bayangkan gitu. Ya, dan terasa kita kecil di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan betul-betul apalagi membaca apa yang diperbuat oleh Rasulullah, seakan-akan Nabi di depan mata kita itu. Nyambung bagaimana akhlaknya Rasulullah, duduknya Rasulullah, cara makannya Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah gitu. Kemudian waraknya Rasulullah, cara perangnya Nabi SAW, kapan Nabi menunjukkan marah kepada para sahabat, dan kapan Nabi kemudian diam ketika dimarahi oleh orang-orang yang tidak tahu akan pribadi, itu semua terasa sekali gitu. Ya, sampai kalau kemudian kita sadar, ini kata Nabi, kalau Anda orang satu sadar saja dengan hadis Nabi yang kita sampaikan, apa kata Imam Nawawi? Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, kata beliau, engkau bisa menyampaikan hidayah Allah kepada satu orang saja, itu lebih berharga daripada dunia dan isinya, atau kendaraan yang sangat mewah gitu. Ya, humrun ni'am, onta merah ya. Onta merah ini maksudnya kendaraan yang sangat yang dibanggakan oleh kita semua seperti itu. Nah, subhanallah, dari situlah hadis-hadis ini, ayat-ayat ini, kata Imam Nawawi, fara'aitu an ajma'a mukhtasara min ahadits. Saya sengaja menulis singkat, padat, tapi bermakna, kata beliau, dari hadis-hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sabilil akhirah. Saya berharap ini bisa mengajak orang yang membacanya menuju akhiratnya Allah dengan cara yang baik gitu. Wa muhasilan li adabihi sallallahu alaihi wasallam al-batin wa dhahira, kemudian kita bisa meraih adab-adab etika-etika yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kitab ini ada targhib wa tarhib, kadang-kadang menyemangati kita untuk beribadah, tapi kitab ini juga ada ancaman buat kita, menakut-nakuti kepada kita. Bahayanya orang begini, bahayanya orang begini, dan lain sebagainya. Bagaimana ancaman Allah kalau orang tidak mengeluarkan zakat, ancaman Allah kalau durhaka pada orang tua, dan lain sebagainya. Itu semua tergambar. Tapi kebalikannya pula, bagaimana manfaat yang kita rasakan kalau kita takwa kepada Allah, kalau sabar dalam hidup ini, semua digambarkan oleh Imam Nawawi sangat rinci dalam kitab ini. Memang kitab ini adalah kitab targhib wa tarhib, ya. Karena di situ ada ayat-ayat, hadis-hadis berbicara masalah zuhud, riyadatin nafas, bisa mengelola jiwa kita ini atas tazkiyatun nafas, wa tahdzibul akhlak, meluruskan akhlak kita, melembutkan akhlak kita, wa taharatul qalbi, kemudian mensucikan hati kita, dan bagaimana pula mengobati hati kita yang sakit, wa siyanatil jawarih, kemudian saat yang bersamaan membuat fisik kita juga sehat atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya gitu. Alhamdulillah, kata Imam Nawawi, insyaallah semua hadis-hadis yang saya tulis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis yang dikenal oleh para ulama-ulama. Saya juga mencoba setiap bab saya muqaddimah pula dengan Al-Qur'anul Karim supaya nyambung antara ayat ini dengan ayat-ayat dengan hadis-hadis yang saya sampaikan sesuai dengan judul dan bab yang saya angkat dalam kitab ini. Begitulah kira-kira yang ditulis oleh Imam Nawawi. Sampai beliau terakhir menulis, saya berharap dengan selesainya kitab ini nanti, ini bisa mengarahkan kita menuju kebaikan. Bisa pula menghalangi kita dari berbagai macam keburukan. Ya, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala buat siapapun dari kaum muslimin yang memanfaatkan sedikit dari kitab ini, tolong jangan lupa doakan saya, kata dia. Doakan kedua orang tua saya. Doakan guru-guru saya. Coba lihat, ini menunjukkan akhlak beliau ya. Doakan saya. Doakan orang tua saya yang melahirkan saya. Ya,
doakan guru-guru saya, syekh-syekh saya, doakan pula saudara-saudara saya, kecintaan saya, kaum muslimin secara keseluruhan gitu. Kepada Allah saya bertawakal, mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billah. Inilah ya akhi Mas Ramdhani dan jamaah sekalian tentang muqaddimah sebelum dia masuk membahas bab demi bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi malam ini alhamdulillah kita sudah mempelajari sosok siapa Imam Nawawi, kemudian kita juga sudah mempelajari kenapa Imam Nawawi menulis kitab ini. Dua sebenarnya, karena beliau memahami betul tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dan kitab ini mengajak kita untuk merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ingat, hidup ini sementara, tidak lama, ujungnya kita mati. Apa persiapan kita? Nah, di kitab inilah kemudian dibahas semua oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan nanti setelah kita terus-menerus mengkaji kitab ini, kita akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula seluruh amal soleh kita ya dalam bingkai apa yang kita bahas ini semuanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap apapun yang kita perbuat tentu juga selaras dengan apa yang diperbuat pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu bab pertama yang beliau tulis dalam kitab ini adalah bab langsung berbicara masalah hati yang paling asasi, yaitu bab al-ikhlas wa ihdarun niyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal awqat wal aqwal al-barizah wal khafiyah, pada seluruh perbuatan kita atau ucapan kita, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Jadi langsung berbicara masalah ketulusan, keikhlasan hati. Itu hadis-hadis tentang berbicara, nanti hadis-hadis berbicara masalah bagaimana menyatukan hati kita, apa yang kita perbuat semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu? Nanti insyaallah kita bahas lagi lah di pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk di bab pertama, yaitu babul ikhlas dan ihdarun niyah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan mudah-mudahan kita lebih semangat lagi. Saya berharap kalau bisa nanti, karena kitab ini sudah ada terjemahannya ya, ada terjemahannya, sangat bagus kalau kemudian ngaji begini masing-masing megang kitab ya, jadi semakin nyambung. Kalau perlu nanti ada yang baca dari situ gitu, bisa kita tunjuk gitu yang sudah paham, misal lancar baca hadis Nabi, baca 1-2 hadis, 2-3 hadis, saya kemudian berikan syarahnya, karena kebetulan saya punya kitab namanya Nuzhatul Muttaqin. Ini namanya kitab yang syarahnya Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh 4 orang doktor ini ya, 4 orang profesor, masing-masing. Ada lagi kitab ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu juga bagus. Tapi kita ngambil Nuzhatul Muttaqin, ini lebih aplikatif, lebih pas untuk kita kaji. Ini yang saya bahas, saya kaji di mana-mana, pakai kitab Nuzhatul Muttaqin syarah Riyadhus Shalihin insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Saya pikir sudah jam 9 kurang sedikit, kita mau diskusi, mau dialog, mau ngobrol-ngobrol, silakan sebagai muqaddimah malam ini ya. Ya, seperti baik. Itu. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menyimak biografi dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Silakan jika ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan kepada guru kita, Ustadz Muhammad Sholeh Drehem, bisa melalui chat atau dengan berbincang langsung. Tentunya supaya tidak bertubrukan suaranya, nanti bisa ditekan dulu raise hand, jadi nanti supaya bisa ditunjuk dulu ya. Ustadz sambil menunggu, tadi masalah zuhud ini kan bukan berarti kita tidak memerlukan dunia Ustadz ya. Ya. Nah kemudian jadi teringat salah satu ayat yang di Quran surah Muhammad, jadi ada innamal hayatud dunya laibu walahu. Jadi di dunia ini sebetulnya hanya senda gurau belaka. Jadi kalau disambungkan dengan ayat ini tuh gimana koneksinya Ustaz? Ya, pertama kita harus sadar ya akhi ya, kita ini manusia diturunkan oleh Allah ke dunia untuk mengelola dunia, ya kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diturunkan ke dunia ya, untuk ngurus dunia. Jadi kalau orang mengatakan tidak cinta dunia, keliru itu. Harus kita mencintai dunia. Yang penting jangan menghamba. Jangan kita menjadi budaknya dunia. Tapi kita, khalifah itu kalau dalam ulama saat ini mengatakan ada
punya dua misi, punya dua fungsi. Khalifah itu yang pertama al-imarah, yaitu mengendalikan. Amir, mengendalikan dunia. Tentu mengendalikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Yang kedua wal imarah, dan memakmurkan dunia ini. Jangan menghancurkan, jangan merusak gitu. Nah, kita harus sadar Allah menurunkan kepada kita ke dunia, pasti kita punya kecenderungan untuk mengelola dunia ini. Makanya supaya kita ini memakmurkan dunia, Allah memberikan potensi kepada manusia yang namanya syahwat. Ya kan? Semua manusia punya syahwat. Kalau tidak ada syahwat, mungkin kita tidak akan ngurus dunia ya. Kalau tidak ada syahwat, kita nggak akan nikah juga. Kalau nggak punya syahwat, kita tidak ingin punya rumah gitu. Ya, kalau tidak ada syahwat, kita mungkin juga tidak ingin punya mobil. Apakah tidak boleh kita punya semua itu? Boleh. Yang penting apa yang kita miliki ini bisa nggak kira-kira dibawa ke akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Saya punya rumah. Kira-kira rumah saya ini menjadi surga atau neraka buat saya? Bisa dibawa ke akhirat atau tidak gitu? Saya punya kendaraan 2 di rumah gitu. Ya, yang satu Pajero, yang satu Fortuner namanya gitu ya. Apakah dilarang? Tidak dilarang. Kita tinggal tanya, kira-kira begitu saya mati, 2 kendaraan ini bisa nggak mengawal saya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah pentingnya dunia. Tapi kebanyakan manusia kalah dengan dorongan syahwatnya tadi itu. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Allah, la'ibun walahun. Hanya menjadi permainan dan sedeguro gitu. Dan terlalu banyak orang-orang kemudian mengabdi kepada dunia, menghamba kepada dunia. Apa ujung-ujungnya? Ya kehancuran demi kehancuran dia dapati. Tapi kalau orang cerdas, saya tidak ingin. Naam, saya punya perusahaan, saya punya mobil, saya punya pabrik, punya ini. Tapi semua ini adalah batu loncatan saya untuk menuju apa? Akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita tidak terjebak dengan apa yang dikatakan tadi oleh Allah, innamal hayatud dunya laibun walahun. Bahkan di ayat yang lain, wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Ada yang membangga-banggakan di antara kita dengan banyaknya anak dan banyaknya harta gitu. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Naam, kira-kira begitu. Alhamdulillah. Ada yang akan bertanya, silakan Al-Akh Lutfi. Al-Akh Lutfi Wiono, beliau dari Semarang ya. Silakan di unmute, langsung berbincang dengan. Masya Allah. Ini berapa daerah nih, akhi? Ada juga yang tidak saya kenal, Ustadz. Jadi alhamdulillah ini disebarluaskan. Ada yang bergabung dari Sumatera juga ada, dari Jawa Barat juga ada. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita supaya bisa benar-benar meluruskan niat, benar-benar bisa yang namanya kayak meletakkan dunia dalam tangan, akhirat dalam hati. Nah, yang sekarang saya sedang alami itu kayak contoh kecil aja. Misalnya ketika saya ingin melaksanakan sholat duha itu, motivasi yang jadi motivasi utama itu adalah kelancaran rezeki. Nah, ini kan kayak belum bisa melakukan yang namanya murni lillahi ta'ala. Ini mohon dibantu Ustadz. Misalnya ada kayak caranya gimana sih biar bisa benar-benar tekad saya dan niat ini lurus karena lillahi ta'ala gitu loh. Iya, akhil karim. Kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi orang yang mampu. Sebab dengan kekayaan dan kemampuan itu, antum bisa mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat. Halo, orang ya. Kita kan dalam rukun Islam kan ada syahadat, iya kan, salat, ya. Kemudian puasa Ramadan, kemudian yang 2 ini ini syaratnya harus kaya gitu. Naik haji dan mengeluarkan zakat gitu. Berarti sebenarnya rukun Islam yang kedua, yang 2 rukun Islam ini, haji dan zakat ini adalah cara Allah supaya kita punya etos kerja. Serius mencari rezekinya Allah sampai Allah memberikan takdirnya kepada kita bisa mengeluarkan zakat dan bisa melaksanakan ibadah haji gitu. Monggo antum berdoa untuk kaya, silahkan. Tapi kaya yang tidak mencelakakan kehidupan kita. Kita minta kepada Allah menjadi orang yang mampu, sukses dunia dan akhirat. Dunia apalagi di akhirat tentu ya. Silakan. Yang penting sukses dunia ini yang kemudian nanti juga bisa membawa sukses ke akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Cuma kebanyakan di antara kita ini wa yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka kebanyakan manusia ini cintanya ke dunia itu melampaui batas. Sampai menghalalkan segala cara. Orang kalau cinta dunia ya, yang proporsional, ya,
yang kemudian diletakkan dalam tangan, begitu dia serius bekerja, ada panggilan azan, sesibuk apapun pula, ditutup tokonya itu. Dimatikan komputernya itu. Berhenti pekerjaannya. Kenapa? Inilah tujuan saya hidup, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itulah orang tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia seperti itu. Minta harus, minta kaya harus. Harus, Pak. Ya, karena antum dituntut untuk bisa melaksanakan ibadah haji supaya sempurna rukun Islam kita ini. Bagaimana kita akan bisa melaksanakan haji kalau kemudian kita tidak mampu? Nah, berarti Allah menyuruh kepada kita untuk berdoa, kemudian memaksimalkan semua potensi kita, kerja-kerja kita, lobby-lobby kita, terobosan-terobosan kita, usaha kita maksimalkan. Berhasil atau tidak, itu urusannya Allah. Saya yakin kalau kita maksimal, minta kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah-langkah kita. Apakah itu hubud dunya? Naam. Hubud dunya dalam rangka kita untuk mencintai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair, Al-Akh Lutfi. Sudah banyak terbantu. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, dari mana Mas Lutfi ini? Saya dari Semarang, Ustadz. Semarang, ahlan wa sahlan Semarang, teman-teman Semarang, barakallah. Nah. Iya. Selanjutnya Kang Indra, silakan Kang Indra masih bergabung. Beliau dari Tangerang, Ustaz. Tangerang, Jawa Barat, Masya Allah. Iya, Banten, Ustaz, provinsinya. Banten. Beliau sudah chat, mungkin mau disampaikan langsung. Boleh. Iya, silakan, Kang Indra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra. Ustaz, mohon nasihatnya. Saya merasa ya memang saya alami seringkali semangat thalabul ilmi ini pasang surut, bahkan sering surutnya. Bagaimana membangkitkan serta menjaga agar semangat thalabul ilmi, ilmu Islam Ustaz ya, agar terjaga sehingga tujuan akhirnya itu yang Ustaz bilang demi akhirat kita yang baik itu berupa jannah kita tercapai. Barakallah. Barakallah, Masya Allah. Sebenarnya ini sangat manusiawi, Mas Indra ya. Mas Indra ya. Sangat manusiawi. Kita manusia, kita ini bukan malaikat, kita juga bukan nabi. Iman naik turun itu sesuatu yang wajar. Yang penting turunnya jangan terlalu drastis lah gitu ya. Kalau udah turun betul harus kita angkat lagi. Ya. Nah, bagaimana cara mengangkatnya sekarang sesuai dengan pertanyaan Mas Indra tadi itu? Pertama, memang kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita ini hidup di satu masa memang luar biasa ujiannya, fitnahnya, musibahnya ya. Salah satu doa yang Nabi minta menyuruh pada kita itu Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu keistiqomahan dalam semua melaksanakan semua urusan dan perintahmu gitu. Wal azimata ala rusdi, semangat yang kuat untuk kemudian berpegang teguh di atas hidayahmu gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu penting, doa supaya kita istiqomah talabul ilm, istiqomah beribadah, istiqomah baca Quran dan lain sebagainya gitu. Yang kedua, tentu tidak cukup dengan doa ya. Paksa diri kita, harus ada mujahadah nafsiyah, kesungguhan pribadi. Memang kalau diturutkan ya asik, memang itu malas itu. Ya, minimal kalau enggak tidur lah gitu ya. Asik, tidur tuh asik memang gitu. Kayak orang salat, kalau kita nggak paksa subuh itu malas, lebih enak tidur memang. Nanti salatnya salat tapi terlambat subuhnya itu. Ya, akhirnya tidak bisa ke masjid. Harus ada pemaksaan diri. Lama-kelamaan dipaksa-paksa itu nanti ada kenikmatan. Ya, sebab walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa indallahi lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh kata Allah, mujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan memberikan hidayah kepada orang ini. Jadi rupanya hidayahnya Allah itu berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Jadi kita tidak boleh santai memang. Harus bermujahadah, lawan nih Pak. Kemalasan harus kita lawan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang ketiga juga suhbatus salihin. Ya, biasakan kita mencari kawan-kawan yang baik-baik, yang bisa menyemangati kita. Sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan orang malas, ikut malas kita ini. Ya, berkawan dengan orang santai, santai juga kita ini. Carilah orang-orang yang kira-kira bisa menyemangati kita. Ya, cari teman-teman yang kira-kira bisa mengarahkan kita kepada hidayahnya Allah. Dan saya pikir
itu pasti kita ketemu. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha-usaha yang seperti itu. Ya, kira-kira begitu Mas ya, seperti itu. Nah, Jazakallah Ustaz. sama-sama Mas Indra. Ya. Selanjutnya Pak Murhadi, silakan Pak Murhadi. Kok ada musiknya? Pak Murhadi mau ditanyakan secara langsung, ada masuk di chat. Atau saya bacakan? Oh ya baik, Afwan. Terima kasih. Oh, oke. Oke, silakan Pak Mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tadi sempat dikatakan Pak Ustadz Nabi bagaimana waroknya dan pernah marahnya dengan para sahabat kalau nggak salah ya. Yang tahu peristiwa apa kira-kira ya waktu beliau pernah marah atau mungkin waroknya Rasulullah kepada para sahabatnya. Itu aja Pak Ustadz. Oh, nanti Pak sabar saja ya. Butuh sabar sedikit. Oh. Nanti ada bab namanya babus sabar ya, bab sabar. Tidak terlalu lama sih dari bab awal-awal itu, cukup jalan sabar itu bab 2 ya, Ustaz ya? Bab 2 insyaallah ya. Bab 2 tobat. Tobat ya. Setelah itu insyaallah. Iya. Tidak terlalu jauh nanti kita tergambar bagaimana yang jelas marah ini sifat yang mudah melekat kepada manusia. Ya, tidak ada manusia yang tidak marah. Tinggal kita tanya, marahnya ini diridai tidak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tentu marah yang diridai oleh Allah taala, tentu marah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu marah kepada di saat kemudian ada aturan-aturan Allah yang dilanggar oleh para sahabat itu. Ya, di saat ada sunnah-sunnah beliau yang kemudian dilanggar oleh istrinya itu. Nah, tapi kalau masalah pribadi, Nabi bisa menahan dirinya. Baik itu masalah pribadi dengan keluarganya, masalah pribadi dengan sahabatnya, masalah pribadi dengan musuh, Nabi bisa senyum itu. Tapi kalau terkait dengan hurumatillah, hukum-hukum Allah, Nabi mulai tegas. Tapi marahnya pun juga terarah. Bukan marah yang kemudian gebrak meja, mendelik, mata memerah, ya sampai keluar kata-kata yang kotor. Enggak. Nanti kita akan bahas di dalam bab sabar itu, bagaimana kesabaran dimiliki Nabi, menahan emosi, ketika diprovokasi oleh para sahabat bahwa beliau tidak adil dalam membagikan waris harta ghanimah rampasan perang, tapi Nabi keluar bahasa-bahasa yang sangat indah gitu. Apa bahasanya itu? Marah tapi menyentuh gitu. Idza lam ya'dilillah wa rasulahu fama ya'dilidan. Kalau sudah Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang akan adil itu. Dan itu kelihatan Nabi memerah gitu. Tapi keluar bahasa-bahasa yang bisa ditata dengan baik sampai menyentuh hati para sahabat pada waktu itu. Sabarlah, nanti saya akan bahas tentang bab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Widi Ustaz lewat chat. Beliau ini dari Cibubur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin bertanya, bagaimana adab mendidik anak sesuai dengan kaidah agama agar dapat menjadi anak yang solehah, terutama dalam mendidik sholat. Jadi spesifiknya ke sholat gitu Ustaz. Ini pertanyaannya butuh satu pengajian lagi nih, Aki. Iya. Paling tidak beginilah. Saya punya kalau Ibu berkehendak dan Ibu ada waktu, silakan buka YouTube saya di channel Al-Irsyad ya, Masjid Al-Irsyad. Saya punya kajian namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Sudah ada 70 sekian episode itu. Ya, dari mulai kita hamil, melahirkan sampai anak dewasa, sampai kita mengantarkan anak nikah gitu. Termasuk juga bagaimana ngajari anak salat gitu. Itu butuh kesabaran ekstra. Jangankan Ibu, saya sampai sekarang ya harus punya ekstra kesabaran untuk mengawal anak kita bisa salat tepat waktu. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istri dan anakmu atau suami dan anak-anakmu untuk melaksanakan salat. Allah tidak mengatakan wasbir, tapi wastabir. Tingkatkan kesabaranmu untuk apa? Mengarahkan mereka menunaikan salat ini. Memang salat ini butuh terus-menerus. Kita tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus mengajak anak kita salat 5 waktu. Bagaimana caranya? Silakan lihat di YouTube saya itu. Insyaallah saya panjang lebar membahas masalah ini ketika masuk di bab mas'uliyah at-tarbiyah, tanggung jawab pendidikan
iman, ya. Tanggung jawab pendidikan iman gitu. Bagaimana menanamkan iman kepada anak, itu ada beberapa cara, termasuk juga bagaimana ngajari anak salat. Kenapa Nabi sampai menyuruh pada umur 7 tahun, pada 10 tahun suruh dipukul, bagaimana cara mukulnya, dan lain sebagainya, keteladanan kita sebagai orang tua, dan lain sebagainya, itu semua digambarkan dalam kitab itu. Seperti itu. Satu lagi, Akhi, ya. Ya, satu lagi ada yang mengangkat tangan dari Pak Adi. Silakan Pak Adi dari Sidoarjo. Jadi Masya Allah. Ini Jawa Timur sekarang. Jawa Timur. Ada perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini melihat di akhir-akhir waktu ini kan banyak sekali fitnah ya Ustadz ya. Apa namanya, yang banyak, apalagi di media YouTube itu kan, apa namanya, Ustadz apa ya, saling silang pendapat, terus kayak masalah ars, yang Allah di atas ars, terus itu kan di YouTube banyak sekali itu bahasannya. Terus yang kedua, ini selain sesama Muslim sendiri, ulama-ulamanya itu juga apa namanya, situasi kondisi masyarakat ini yang penuh dengan fitnah tentang bagaimana kita belajar ilmu itu nanti dibilang radikal. Kemudian kalau yang setahu saya kan memang kayak sama pemimpin itu kita tidak boleh menghujat, tidak boleh mencela, tapi kan mengingatkan. Tapi masalahnya kalau kita lihat selama ini pemimpin kita, Allah alam ya, dekat atau tidak dengan ulama, kok rasanya banyak kebijakan yang masih. Nah ini bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ini, karena benar-benar kadang namanya kita cari ilmu, mana yang benar, mana yang salah, ini yang apa namanya, kami kan masih belajar ya Ustaz, bagaimana cara memfilternya ini, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diambil ilmunya, mana yang harus kita tinggalkan. Ini gimana Ustaz yang menyikapinya sebagai seorang muslim ini, kita melihat sesama muslim masih yang apa, ulamanya silang pendapat ramai seperti itu. Ini yang sikap kita sebagai gimana nih Ustaz? Terima kasih. Iya, Masya Allah. Saya yakin setiap para asatidzah, para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para ustadz, para da'i, ketika juga menyampaikan pendapat-pendapatnya, itu berangkat dari ketulusannya. Ini satu hal yang selalu saya tekankan pada teman-teman da'i, ayolah kita beri sedikit saja, jangan banyak-banyak, untuk husnudzon kepada satu sama lain antara da'i yang ada ini. Nah, kita pun juga usahakan setiap kita mencari ilmu, kita kan diberi oleh Allah akal ya, akal pikiran, diberi oleh Allah nurani untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Saya pikir semua kita pasti bisa lah, mata hati kita yang paling dalam tahu mana ulama ingin mengajak kita ke surga yang benar-benar ke surga, dan mana ulama yang hanya ngompori kita gitu, ya kan? Kita ini tidak bisa, al-haq itu hak, kebenaran itu pasti nampak benar gitu, dikemas dengan bahasa apapun pula ya pasti ketahuan. Ayo kita tata hati kita. Ya, kalau kita ngelihat ada ulama menjelekkan ulama yang lain, cobalah sesekali kita datang. Apa tidak ada bahasa yang lebih indah Ustaz untuk disampaikan? Saya yakin mereka juga menyampaikan begitu, saking semangatnya beragama ya. Sampai kadang-kadang saya semangat beragama lupa adab-adab berkomunikasi. Adab-adab menyampaikan kepada umat. Dengan siapa saya berbicara saat ini? Ya, akhirnya umat kan kasihan, jadi bingung bagaimana apa yang sampean rasakan saat ini gitu. Tapi kalau kita merasa pokoknya kalau ada ustadz membicarakan kejelekan ustadz yang lain, kita punya kewajiban jangan membiarkan suasana seperti itu. Datangi, silaturahmi ke rumahnya, kalau perlu bawa hadiah kita datang ke sana ya, bawa oleh-oleh, bawa martabak atau apa gitu. Iya Ustadz, saya khawatir saja gitu. Mungkin dia akan mengevaluasi diri gitu. Ustadz kan bukan malaikat ya. Ustadz juga bukan nabi. Ustadz itu manusia, punya syahwat juga, punya hawa nafsu juga, punya keinginan juga, pengen juga mendapatkan popularitas juga. Manusia sekali. Mungkin dengan nasihat kita yang tulus, apalagi malamnya sampean bangun tengah malam dulu tahajud untuk mendatangi ustadz yang bersangkutan atau kiai yang bersangkutan, pakailah bahasa-bahasa yang santun. Mungkin saya salah menyampaikan, atau saya salah dengar, saya ini kayaknya menjadi kegaduhan di bawah saat. Apa tidak ada bahasa yang lebih santun, lebih baik lagi untuk disampaikan kepada umat ini? Sampaikan ini. Kita jangan biarkan
Jangan kemudian ngeplok, wah ini yang benar. Ini kemudian kita memviralkan pula, padahal ini fitnah isinya seperti itu. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, ada ulama, sudah berani membicarakan ulama yang lain, ini pasti ada sesuatu ini. Ini syahwat yang berbicara. Seharusnya itu kalau ada sesuatu yang salah, datangi yang bersangkutan. Mungkin ada barangkali pembicaraan dia tidak sebagaimana apa yang dibicarakan, diviralkan itu. Maknanya mungkin berbeda gitu. Jadi kan viral kadang-kadang dipotong-potong, bisa direkayasa sekarang seperti itu. Maka tugas kita untuk menyampaikan seperti itu. Sambil lalu ya akhi, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman. Saya paling tidak mau untuk masuk di bab-bab seperti itu. Saya paling menghindari Pak pembicaraan-pembicaraan yang kemudian menjurus pada urusan-urusan seperti itu. Termasuk juga ketika kita harus mengkritisi pemimpin, penguasa, pakailah bahasa-bahasa yang santun. Tapi kalau sampai kemudian harus bahasa-bahasa memprovokasi, memfitnah, mengadu domba, padahal belum tentu seperti itu yang tidak benar oleh agama kita. Tapi kita punya kewajiban, minimal dengan kajian-kajian seperti ini, minimal kita dengan tulisan-tulisan kita, minimal kita sampaikan kepada orang yang dekat dengan mereka gitu. Kita sampaikan, semampu kita. Allah akan melihat sejauh mana perhatian kita untuk memberikan nasihat kepada mereka semua gitu. Jangan putus asa ya akhi, agama ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Agama ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dikawal oleh orang-orang yang tulus hatinya, yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat seperti ini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an ya. Barakallahu. Sampai kita demikian. Baik. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Bapak Ibu sekalian. Ustadz, untuk menutup majelis ini kita tutup dengan doa Ustadz. Tafadhol. Baik. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma ihdina bil Qur'an. Allahumma ya qadiyal hajat ikti hajatina. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.